DPRD DKI Jakarta mendukung penuh pemerintah provinsi mengirim 5.000 warga Jakarta magang kerja di Jepang. Program itu sebagai upaya menekan jumlah pengangguran di ibu kota. Ketua DPRD DKI Jakarta, Koirudin menegaskan hal tersebut usai rapat koordinasi bersama eksekutif. Menindaklanjuti surat permohonan PT Sinergi Maleo Azhar terkait program pemagangan di Jepang, Rabu 18 Februari 2026. Koirudin menambahkan terdapat kendala teknis yang perlu penyelesaian bila ingin program itu berjalan optimal. Satu di antaranya dengan mengurai hambatan birokrasi kurikulum lisensi hingga masalah teknis lainnya. Koirudin menjelaskan 5.000 tenaga kerja ke Jepang antara lain tenaga supir angkutan logistik maupun bus penumpang sebab pertumbuhan demografi Jepang yang negatif berdampak kekurangan pramudi. Ia berharap program itu tidak hanya berdampak pada penyerapan tenaga kerja, namun berefek bagi perekonomian Jakarta dan Indonesia. Saya mengundang para pihak, diantaranya Dirut Transjakarta, kemudian Kepala Dinas Transgi, ya, tenaga kerja di Snaker Transgi, ya, juga hadir PT Sinergi Maleo yang juga menghadirkan mitra kita yang ada di Jepang. Ini semua kita lakukan dalam rangka memastikan pengiriman tenaga kerja warga Jakarta ke Jepang. Untuk angkatan pertama 5.000 tenaga kerja akan kita kirim ke Jepang. Ini utamanya untuk sopir, ya, sopir logistik, ya, sopir penumpang. Hari ini Jepang tidak mengeluarkan bis-bisnya, ya, karena kekurangan tenaga kerja sopir. Bis-bisnya itu didepokkan karena ketiadaan sopir. Ya, Jepang kita ketahui pertumbuhan demografinya negatif sehingga untuk kebutuhan tenaga kerja sangat besar di Jepang dan kita oversupply dan kita akan kirim ke Jepang insyaallah. Tentu harapan saya ini berefek domino, bukan hanya serapan tenaga kerja, bukan hanya membantu keluarga orang yang pergi ke Jepang secara mikro, tapi secara makro ini akan meningkatkan ekonomi Jakarta, ekonomi Indonesia, karena mereka adalah pahlawan devisa. Ini sekali lagi dampaknya besar buat Pemda DKI Jakarta. Makanya kami dorong, makanya hambatan birokrasi kami selesaikan. Ya, saya berharap ini akan menjadi poin kesuksesan masa kepemimpinan Gubernur kita Pak Pramono Anung bersama saya Ketua DPRD. Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza menjelaskan, program tersebut fokus pada peningkatan keamanan dan keselamatan pramudi, termasuk penguatan standar layanan transportasi di Jakarta. Langkah itu mendukung tingginya kebutuhan tenaga kerja sektor transportasi di Jepang dengan memanfaatkan unit bisnis Transjakarta Academy, sebanyak 20 tenaga pramudi terbaik berangkat ke Jepang menyerap standar operasional global. Di Transjakarta kita punya bisnis unit yang kita sebut dengan Transjakarta Academy. Salah satu strategi kita untuk meningkatkan layanan terutama penguatan dari kompetensi pramudi. Dan dalam proses berjalan, ya, kita melihat ada opportunity untuk bisa memperkuat bisnis unit Transjakarta Academy melalui dua strategi. Yang pertama adalah job enrichment. Kita sudah menyiapkan 20 pramudi terbaik Transjakarta untuk bisa mengikuti program job enrichment ke Jepang, sehingga nanti pada saat mereka selesai, mereka akan membawa standar baru di Transjakarta, standar global yang ini sejalan dengan target Jakarta menjadi global city. Dan ini juga akan membangun mimpi bahwa pramudi Transjakarta juga punya peluang karir untuk bisa bekerja di luar negeri, tentunya dengan kompensasi yang jauh lebih tinggi. Dan yang kedua, opportunity yang terbuka dan juga menjadi salah satu hal yang kita harus kerjakan segera. Kebutuhan tenaga kerja, terutama pramudi di Jepang, itu sangat besar sekali. Dan ini menjadi 3 besar profesi yang saat ini shortage tenaga kerjanya di Jepang, dan ini menjadi potensi kita. Dan melalui Transjakarta Academy, tentu kita akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian dengan stakeholder lainnya
untuk membangun sebuah ekosistem sehingga kita bisa mengisi ruang tenaga kerja yang dibutuhkan di Jepang, sekaligus juga bisa menciptakan lapangan kerja dan juga ikut mengentaskan atau menurunkan tingkat kemiskinan di Jakarta. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.